Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Marilah kita awali pertemuan kita kali ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, pada hari ini adalah pertemuan yang keempat untuk materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 12, di mana fokus pembahasan kita adalah bab 4, bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Seperti apa kompetisi dasarnya atau kemampuan dasar setelah kalian nanti mengikuti materi pembelajaran ini? Setidaknya ada 3 KD nanti yang kompetisi dasar, kemampuan dasar nanti yang kalian peroleh setelah mengikuti materi ini. Pertama, 3.1 mengevaluasi makna Quran Surah Ali Imran ayat 159 serta hadis tentang demokrasi. 4.1 membaca surah Ali Imran ayat 159 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrijul huruf. 4.12 mendemonstrasikan hafalan Quran Surah Ali Imran ayat 159 itu dengan lancar. Setidaknya ada 3 kompetensi dasar ini yang nanti yang kalian peroleh setelah mengikuti materi ini. Seperti apa peta konsepnya? Peta konsepnya tentang demokrasi, ya. Kalian subbabnya yang nanti fokus pembahasan kita itu pada bab ini hanya 3. 1, nanti menghafal Quran Surah Ali Imran ayat 159 dan hadis terkait. Kemudian yang kedua adalah membaca Quran Ali Imran, Quran Surah Ali Imran ayat 159 dan hadis tentang demokrasi. Dan yang ketiga adalah analisis terhadap makna Quran Surah Ali Imran ayat 159 tentang dan hadis tentang demokrasi. Dari 3 sebab ini nanti melahirkan sikap perilaku demokratis. Tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajaran setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan 1, mampu menjelaskan cara membaca Quran Surah Ali Imran ayat 159 sesuai dengan kaidah tajwid. Yang pertama. Yang kedua, mampu mengidentifikasi hukum bacaan. Hukum bacaan itu adalah tajwid dari Quran Surah Ali Imran ayat 159. Yang keempat, nanti mampu menerjemahkan Quran Surah Ali Imran ayat 159 serta hadis yang terkait. Kemudian yang keempat, setidaknya kalian mampu mendemonstrasikan hafalan bacaan Quran Surah Ali Imran ayat 159 dengan kaidah tajwid dan makhraj yang benar. Yang kelima, ya kalian mampu menyajikan hikmah, kemudian isi kandungan yang terkandung dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159 dan hadis yang terkait. Sebelum kita lanjutkan materi ini, saya minta kalian untuk memperhatikan hal-hal yang perlu nanti kalian harus perhatikan pada saat proses pembelajaran ini dimulai. Yang pertama, doa sebelum kita belajar, itu sudah kita lakukan tadi. Kemudian yang kedua, saya minta kalian untuk menyiapkan kembali buku catatan, ya. Buku catatannya disiapkan, ya. Kemudian nanti yang berikutnya adalah
Setelah buku catatannya dan penanya sudah disiapkan, catat nanti yang penting dari apa yang saya jelaskan pada bab ini. Oke, siap. Saya ulangi lagi, mohon kalian siapkan buku catatannya. Kemudian nanti pada saat proses pembelajaran, catat yang penting dari apa yang saya jelaskan. Realita keragaman dan demokrasi kita. Keragaman kita bangsa ini terdiri beberapa etnis, suku, dan agama yang ini dipersatukan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi kita tetap satu jua. Apapun etnis dan sukunya, apapun agamanya, tetap kita satu. Bumi Indonesia ini adalah kekayaannya itu adalah dengan beragamnya suku dan etnis. Begitu juga bagaimana proses demokrasi kita ya. Saat ini sudah memasuki pilkada serentak 2020. Nah, diharapkan kita semua untuk partisipasi, untuk memilih pemimpin yang amanah, pemimpin yang menjadi mandat rakyat. Kemudian aspirasi rakyat ini harus kita sampaikan. Ya, demokrasi kita, Indonesia, suatu negara yang memberikan kebebasan kepada seluruh rakyatnya untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemangku kepentingan. Kemudian yang berikutnya adalah keragaman kita. Ada 6 agama, ada Islam, ada Kristen Katolik, ada Kristen Protestan, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. 6 agama ini yang sekarang diakui di bangsa kita ini. Tahap yang pertama, mari kita menganalisis dan mengevaluasi makna Quran Surah Ali Imran ayat 159 dan hadis terkait tentang bersikap demokratis. Di dalam Al-Quran, ada sekalian, terdapat ayat-ayat yang berisi pesan-pesan mulia tentang bagaimana bersikap demokratis, tentang musyawarah, tentang toleransi dalam perbedaan. Sebelum dijelaskan isi kandungnya, sebaiknya ayat ini nanti, ayat Quran Surah Ali Imran ayat 159 ini kita baca terlebih dahulu. Saya minta kalian nanti untuk menyimak bacaan tartil nanti yang saya baca sembari kalian menyimak. Saya bacakan, kalian harus ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Saya ulangi lagi, kalian simak dengan baik bacaannya sembari nanti kalian memperhatikan Quran. Diminta kalian untuk bukakan Quran Surah Ali Imran ayat 159. Saya bacakan ayatnya, simak dengan baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Oke, sekali lagi perhatikan ayatnya. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Sadaqallahul Azim. Artinya ayat ini adalah fabima rahmati minallah, maka disebabkan rahmat dari Allah, lintalahum, itu kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lanfaddu min haulik. Jika kamu, kata Allah, bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka lanfaddu min haulik. Tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekeliling. Fa'fu anhum, maka maafkan mereka, kata Allah. Wastaghfir lahum, mohon ampunlah bagi mereka. Wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Bagaimana penerapan tajwid daripada ayat ini? Yang pertama, fabima mattabi. Fabima mattabi itu panjangnya 2 harakat. Fathah diikuti alif. Fabima mattabi. Panjangnya 2 harakat. Berada pada kata ma. Fabima mattabi. Yang kedua, rahmatim mina idgham bi gunnah. Dia tidak boleh dibaca rahmatin mina, tapi harus didengung. Rahmatim mina idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah itu dia harus dibaca dengung. Alasannya tanwin diikuti oleh huruf mim. Yang berikutnya, linta, tidak boleh dibaca linta, tapi linta. Ikhfa, bacaan samar-samar. Alasannya nun sukun diikuti huruf ta. Yang ketiga, fazzan ghalidha, tidak boleh dibaca fadzon, salah. Tapi yang benar itu adalah fazzan ghalidha. Fazzan ghalidha. Di mana tanwin an bertemu dengan huruf go, maka hukum bacaannya adalah izhar. Dia harus dibaca izhar. Di mana tanwin diikuti dengan huruf ghain atau go. Kemudian berikutnya, lan faddu, tidak boleh dibaca lan faddu, tapi lan faddu, ikhfa.
nun sukun diikuti huruf fa. Bacanya adalah ikhfa, samar-samar. Yang berikut, yang keenam, min haulik. Min haulik. Tidak boleh dibaca mil, salah. Tapi min, dia harus jelas. Nun mati bertemu dengan ha, izhar. Nun mati atau nun sukun bertemu dengan huruf ha, dia harus dibaca min haulik, izhar, dibaca jelas. Kemudian anhum wastaghfir. Anhum wastaghfir. Ini mim mati bertemu dengan waw dalam hukum mim mati. Anhum wastaghfir. Tidak boleh dibaca anhum, tapi di anhum wastaghfir. Hukum bacanya adalah idhar syafawi. Mim mati bertemu dengan huruf waw. Yang berikutnya, fil amri. Fil amri di sini idhar qamariyah. Maksudnya alif lam qamariyah. Di mana alif lamnya dibaca alif lam qamariyah itu adalah di mana alif lamnya dibaca fil amri. Kemudian alallah lam tafhim. Ini disebut dengan lam tafhim. Alallah lam tafhim. Dia harus dibaca apa? Lam yang dibaca tebal. Lam itu ada dua, lam tafhim dan lam tarkik. Dia harus dibaca tebal. Alallah. Yang terakhir adalah al-mutawakkilin. Ini adalah mad arid lis-sukun, mad tabi'i, baris keng, di mana huruf hidup lalu dibaca wakaf itu. Al-mutawakkilin, mad arid lis-sukun. Sekarang kita ke makna kalimat atau kosakata baru. Fabima rahmatim, kasih sayang, karena kasih sayang rahmat, minallah, dari Allah, linta, kamu bersikap lemah lembut, lahum, kepada mereka atau untuk mereka, fazzon, kasar dalam perkataan, gholizul qalbi, keras hati, lanfaddu, niscaya mereka bubar atau menjauh, min haulik, dari sekeliling kamu, fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka, wastaghfir, dan mintalah ampunan, lahum, wastaghfir lahum, untuk mereka, wasyawirhum, dan bermusyawarah dengan mereka, fil amri, dalam segala urusan, apabila azamta, kamu telah membulatkan tekad, fatawakkal, maka bertawakallah, yuhibbu, sesungguhnya Allah mencintai al-mutawakkilin, orang-orang yang bertawakal. Saya bilang lagi, fabima rahmatin, karena kasih sayang, rahmat, minallah, dari Allah, linta, kamu bersikap lemah lembut, lahum, kepada mereka, fazzon, kasar dalam perkataan, ghalidul qalbi, keras hati, lanfaddu, niscaya mereka menjauh atau bubar, min haulik, dari sekeliling kamu, fa'fu anhum, maka maafkan mereka, wastaghfir, dan mintalah ampunan, wasyawirhum, dan bermusyawarah dengan mereka, fil amri, dalam segala urusan, fa'idha, dan apabila azamta, kamu bertekad bulat, fatawakkal, maka bertawakallah, yuhibbu, mencintai, al-mutawakkilin, Allah mencintai al-mutawakkilin, orang-orang yang bertawakal. Saya sekarang bahasa Arab, kalian artinya coba. Fabima rahmatin.
Oke. Yang kedua, minallah, ikutin artinya. Yang ketiga, lintalahum, artinya. Oke. Yang berikutnya, lahum. Oke. Fazon. Oke. Kalian cukup artikan saja, saya baca Arabnya. Ghalidul qalbi. Oke. Lang faddu. Oke, berikutnya min haulik. Oke, yang berikutnya fa'fu anhum. Wastaghfir wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal. Oke, yuhibbu mutawakkilin. Oke. Berikutnya. Penafsiran ayat ini, Quran surah Ali Imran ayat 159 ini. Ayat ini menjelaskan bahwa meskipun dalam keadaan genting, ya, seperti terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh kaum muslimin dalam perang Uhud, sehingga waktu itu perang Uhud ini diikuti oleh salah satu ghazwah, peperangan di mana dipimpin langsung oleh Nabi, di mana ketika itu kaum muslimin itu menderita kekalahan. Pada saat itu Nabi SAW itu, ketika para sahabatnya ini tidak taat terhadap perintahnya, Nabi tidak langsung kasar terhadap sahabatnya. Nabi pada saat itu tetap dia berlaku lemah lembut, tidak marah terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh sahabatnya. Karena ketika itu Nabi memerintahkan di Bukit Uhud itu agar sahabat Nabi, para pemanah ini harus standby di atas Bukit Uhud. Ketika musuh datang, mereka melontarkan panah mereka, sehingga pada akhirnya itu musuh itu terpukul tunggang langgang dengan meninggalkan harta rampasan. Mereka tergiur dengan harta rampasan ini sehingga mereka turun dari Bukit Uhud mengambil rampasan ini. Tahu-taunya musuh yang berikutnya di belakang mereka naik ke atas bukit ini. Disitulah panah-panah ini diserang oleh musuh ini ke mereka yang sedang merebut harta rampasan ini. Sehingga pada akhirnya kaum muslimin ketika itu mengalami kekalahan. Pada saat mengalami kekalahan, Nabi tidak langsung marah, tapi Nabi tetap lemah lembut terhadap dan tidak marah terhadap pelanggaran mereka. Seandainya Nabi ketika itu kasar, keras, tentu mereka akan menaruh benci kepada Nabi, bahkan mungkin menjauhi Nabi. Nah, dalam pergaulan sehari-hari beliau juga senantiasa memberi maaf dari orang-orang yang berbuat salah, serta memohon ampun kepada Allah terhadap kesalahan-kesalahan mereka. Ya. Ada dari ayat ini setidaknya ada tiga sifat yang secara berurutan disebutkan di dalam ayat ini. Pertama, lemah lembut, tidak kasar, tidak berhati keras. Sebelum bermusyawarah itu lemah lembut, tidak kasar, tidak berhati keras. Tiga sifat inilah yang mendatangkan mahabbah, persatuan itu tambah kokoh. Harus kalian bermusyawarah ini salah satu amalan yang sering dilakukan oleh Nabi SAW. Orang yang selalu senantiasa menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawarah adalah Nabi. Nabi itu paling banyak. Bahkan dalam riwayat ini dikatakan Nabi SAW, "Bara'aitu ahadan akthara
masyuratan li ashabihi min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah itu ia berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah, kata Abu Hurairah, melihat seseorang yang lebih sering bermusyawarah dengan para sahabat itu selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya begitu intensnya Nabi itu bermusyawarah dalam menyelesaikan satu persoalan. Apalagi kalau persoalan itu terkait masalah yang genting, misalnya urusan strategi dalam peperangan, Nabi pasti memintai pendapat para sahabat radhiyallahu anhu. Termasuk dalam perang Khandaq misalnya. Ide buat parit Khandaq itu bukan ide Nabi, tapi ide dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Salman Al-Farisi, membuat perang Khandaq itu untuk menjaga serbuan kaum kafir Quraisy ketika itu yang ingin menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian yang berikutnya adalah demokrasi. Inti daripada ayatnya demokrasi dan musyawarah. Selama ini demokrasi itu diidentikan dengan syura. Diidentikan dengan syura dalam Islam. Karena ada titik persamaan di antara keduanya. Nah, untuk melihat lebih jelas titik persamaan tersebut, mari kita lihat, pahami dulu apa pengertian dari apa itu demokrasi, apa itu syura. Demokrasi secara bahasa lughah, demokrasi itu terdiri dari dua kata. Demos yang berarti rakyat, kratos yang berarti kekuasaan. Demos, kratos. Demos itu adalah rakyat, kratos itu adalah kekuasaan. Kalau dari segi istilah, demokrasi itu sebagai suatu konsep yang berkembang. Pendapat pertama ini berkembang dalam kehidupan politik pemerintahan, yang di dalamnya terdapat penolakan terhadap adanya kekuasaan yang terkonsentrasi pada satu orang dan menghendaki peletakan kekuasaan itu di tangan orang banyak, rakyat, baik secara langsung ataupun dalam perwakilan. Intinya menolak kekuasaan itu, konsentrasi kekuasaan pada satu orang, tapi menghendaki peletakan kekuasaan itu ada di orang banyak. Di demokrasi. Yang kedua, mana demokrasi itu sebagai satu konsep yang menghargai hak-hak kemampuan individu dalam kehidupan masyarakat. Nah, dari definisi ini dapat difahami bahwa istilah demokrasi itu awalnya berkembang dalam dimensi politik. Awalnya itu berkembang dalam dimensi politik yang tidak dapat dihindari. Secara historis memang istilah ini memang berasal dari Barat, produk Barat. Demokrasi itu produknya Barat. Namun jika dilihat dari sisi makna, kandungan nilai yang ingin diperjuangkan, demokrasi itu sendiri sebenarnya merupakan gejala atau cita-cita kemanusiaan yang universal, tanpa batas agama maupun etnis. Sedangkan syura itu secara bahasa dalam mu'jam maqayis al-lughah, syura itu memiliki dua pengertian. Yang pertama, menampakkan dan memaparkan sesuatu atau mengambil sesuatu. Menampakkan kemudian memaparkan sesuatu atau mengambil sesuatu. Itu pengertian bahwa syura dalam kamus maqayis al-lughah. Sedangkan menurut istilah beberapa ulama terdahulu memberikan definisi syura itu, saya mengutip dua ulama terdahulu. Pertama itu Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Al-Mufrad fil Gharib Al-Quran. Beliau mendefinisikan bahwa syura itu adalah proses mengemukakan pendapat dengan saling mengoreksi antara peserta syura. Mengemukakan pendapat, menyampaikan pendapat lah
dengan saling mengoreksi antara peserta surah. Itu menurut Imam Al-Asfahani dalam kitabnya Al-Mufrad fil Gharib Al-Quran. Sedangkan Ibnu Al-Arabi Al-Maliki dalam kitab Al-Ahkam Al-Quran mendefinisikan apa? Berkumpulnya untuk meminta pendapat dalam suatu permasalahan yang peserta surahnya saling mengeluarkan pendapat yang dimiliki. Berkumpul meminta pendapat dalam satu permasalahan, di mana peserta surah itu saling mengeluarkan pendapat yang dimiliki. Kalau kita lihat dari definisi ini, kemudian tadi definisi demokrasi, titik temunya atau titik persamanya di mana? Ya. Maka dapat dipahami bahwa surah itu hanya merupakan mekanisme kebebasan berekspresi, penyalur pendapat dengan penuh keterbukaan dan kejujuran. Hal ini menjadi pertanda adanya penghargaan terhadap pihak lain. Sementara demokrasi itu menjangkau ruang apa? Ruangan lebih luas. Demokrasi itu menyoal nilai-nilai egaliter, persamaan ya, egaliter, penghormatan terhadap potensi individu, penolakan terhadap kekuasaan tirani, kemudian memberi kesempatan kepada semua pihak untuk berpartisipasi mengurus pemerintah. Bahwa secara tegas demokrasi bermain pada bilik politik, juga demikian halnya itu ya. Maka satu sisi surah juga merupakan bagian proses demokrasi. Keduanya ada titik persamaannya itu ya. Titik persamaannya. Inti titik persamaan keduanya itulah menyampaikan pendapat. Penerapan perilaku mulia dari Quran surah bersikap demokrasi sesuai dengan pesan Quran surah Al-Imran. Antara lain yang pertama ada sekalian, pesannya adalah penerapan perilaku mulianya itu adalah bersikap lemah lembut jika hendak menyampaikan pendapat. Ini pesannya. Kita tidak boleh menyampaikan pendapat itu dengan cara yang kasar, apalagi memaksa. Itu tidak boleh. Dalam penyampaian pendapat itu tidak boleh kita mengeluarkan kata-kata yang kasar. Berusaha untuk lemah lembut. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Karena orang lain itu akan menghargai pendapat kita apabila kita menghargai pendapat orang lain. Ini pesan yang kedua. Yang ketiga, berlapang dada untuk saling memaafkan. Kalau ruangan demokrasi itu ada saling diskusi itu pasti ada kata-kata yang berkenaan di hati, silang pendapat. Maka berusaha untuk berlapang dada untuk saling memaafkan. Yang ketiga, memohon ampun untuk saudara-saudara yang bersalah. Ya, kita memaafkan. Sehingga setelah musyawarah itu, makanya Nabi mengajarkan kita itu untuk doa kifaratul masjid. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka, mohon ampun. Itu doanya. Kemudian menerima keputusan hasil musyawarah dengan ikhlas. Tidak boleh, walaupun pendapat kita tidak dipakai, apapun keputusan musyawarah itu yang terbaik, kita harus menerimanya. Itu pesan yang kelima. Yang keenam, melaksanakan keputusan musyawarah dengan tawakal, berserah kepada Allah. Yang ketujuh, pesannya senantiasa bermusyawarah tentang hal yang menyangkut kemaslahatan bersama. Apapun bentuk kemaslahatan bersama di tengah kita itu harus dimusyawarahkan. Kemudian yang kedelapan, pesannya apa? Menolak segala bentuk diskriminasi atas nama agama. Yang kesembilan, berperan aktif dalam bidang politik. Gitu ya. Ini sebab ini bagian daripada kita hak asasi dalam membangun bangsa. Itu 9 pesan yang terkandung yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dari Quran surah Ali Imran ayat 159 ini tentang demokrasi.
Saya kira materi kita cukup sekian. Saya minta kalian itu kalau ada yang yang belum difahami, silahkan nanti nyampaikan pertanyaan. Kemudian foto catatan kalian kemudian di-share ke BA saya. Catat catatan kalian sudah catat itu di foto kemudian di-share ke saya. Jangan lupa di atasnya tuliskan nama dan program. Dan yang ketiga, saya minta kalian untuk ayat tadi, Quran Surah Ali Imran ayat 159 tadi itu dibaca ulang, kemudian direkam, rekamannya kirim ke guru kalian atau kirim ke saya. Ini sebagai bentuk supaya untuk mengetahui bacaan kalian itu mana yang sudah benar, mana sesuai dengan makhrijul huruf atau hukum tajwidnya, mana yang belum, itu nanti akan dibenarkan. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih. Mari kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan baca hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.